Shalom saudara, haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kita akan lihat ayat Yohanes bab yang pertama ayat 16 dan 17 dengan tajuknya Kasih Karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Mari kita baca dari ayat yang ke-16. Kerana dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat soalan edisi ini dalam ayat 16 hingga ke-17. Apakah perbezaan yang dapat kita lihat dalam perjanjian lama zaman Musa dan perjanjian baru dalam zaman Yesus? Dalam perjanjian lama, Musa diberikan hukum Taurat. Ya, sejak itu umat Tuhan harus hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam kasih karunia-Nya, Allah memberikan hukum Taurat untuk mengajar dan membimbing umat-Nya bagaimana mereka harus mendekati dan menyembah Allah, bagaimana mereka boleh mendapat pengampunan dosa, dan apakah peraturan-peraturan yang mereka perlu ikut sesuai dengan kehendak Allah. Ya, memang kasih karunia Allah nyata dan tersedia bagi umat-Nya dalam zaman hukum Taurat Musa. Ya, contohnya Allah akan menerima setiap korban-korban binatang sebagai pengampunan dosa. Umat Tuhan harus berusaha memenuhi segala peruntukan hukum Taurat. Ya, selagi mereka dapat mematuhi hukum Taurat, ya, mereka akan diberkati. Ya, kalau tidak, mereka akan dikutuk. Namun, hukum Taurat ada kebatasan dan kelemahannya. Itu umat Tuhan harus melakukan upacara korban binatang yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, mereka harus melakukannya berulang-ulang kali setiap tahun. Bermaksud, dosa tidak dapat dihapuskan. Ya, dan mereka harus berulang kali melakukan upacara korban. Dan karena itu, mereka akan senantiasa diperingatkan akan dosa mereka. Jadi banyak upacara keagamaan yang mereka harus usahakan. Nah, selain itu, banyak kebenaran-kebenaran dalam zaman hukum Taurat Musa adalah terselubung. Ya, contohnya korban-korban binatang, upacara penyunatan, kemah Allah, imamat Musa, the priesthood. Semuanya adalah bayangan sahaja. Ya, bayangan yang merujuk kepada apa yang akan datang. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat yang pertama mengatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, perhatikan, bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam bayangan keselamatan. Tuhan mau memberikan keselamatan yang nyata. Sekarang dalam perjanjian baru, apa yang menjadi bayangan sebelum ini, semuanya telah menjadi nyata dan digenapi
dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, itulah sebabnya Yohanes mengatakan dalam ayat 17, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus adalah pernyataan penuh kasih karunia dan kebenaran Allah. Yesus datang untuk menyatakan kasih karunia Allah kepada manusia. Nah, inilah kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Manusia tidak dapat datang kepada Allah, tetapi Allah datang kepada manusia. Itulah kasih karunia Allah. Nah, kini manusia dapat diselamatkan, dapat diampunkan sepenuhnya dan dijamin hidup kekal, bukan lagi dengan bergantung kepada usaha melakukan hukum-hukum Taurat atau menjadi orang yang lebih baik, tetapi melalui Yesus Kristus. Ya, manusia tidak perlu lagi rasa bersalah karena tidak dapat menepati hukum Taurat. Kenapa? Ya, karena Yesus telah menggenapi segala tuntutan hukum Taurat, termasuk pembayaran penuh dosa manusia. Ya, supaya manusia tidak akan binasa. Ya, karena itu ya, keselamatan dan pengampunan dosa tersedia ada bagi manusia. Manusia boleh diselamatkan. Amin. Nah, ini tidak bermakna hukum Taurat diketepikan. Tidak. Umat Tuhan masih perlu mematuhi hukum-hukum Allah. Tetapi bukan lagi dari kekuatan mereka sendiri. Bukan lagi dari kekuatan sendiri ya. Kasih karunia Yesus dan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kita akan menolong umat Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab ibadah kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana itu boleh terjadi ya? Sebab melalui perjanjian baru, ini adalah the new covenant ya. Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Roh yang bekerja mengubah hidup kita supaya kita dapat hidup menurut kehendak Allah. Berpegang kepada kebenaran Tuhan dan melakukannya. Ya, bukan lagi dari kekuatan sendiri, tetapi kekuatan yang dari Roh Allah dan kasih karunia Tuhan. Ya, saudara, kalau kita benar-benar menerima Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jadi kita dapat merasakan perubahan hidup ini, hati yang baru, roh yang baru, kerinduan yang baru untuk mau mengenal Tuhan. Maka saudara, dari keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus, ayat 16 mengatakan semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara perhatikan penekanannya di sini ya, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, yaitu Tuhan membekalkan kasih rahmat-Nya yang tidak habis-habisnya. Kasih rahmat-Nya yang sentiasa ada, yang sentiasa cukup. Amin. Inilah perbezaannya zaman hukum Taurat Musa dan zaman Yesus. Ianya bukan lagi usaha sendiri yang harus ikut suatu susunan hukum dan agama yang begitu ketat. Ya, sebaliknya Tuhan akan melimpahkan kasih karunia, ya, kasih karunia demi kasih karunia dan kebaikannya kepada kita. Ya, Tuhan akan hadir bersama kita, menyertai kita, memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita ya untuk hidup sebagai seorang percaya yang setia dan mentaati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.
Haleluya, puji Tuhan, Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa, karena ada kesempatan ini untuk mendengar firman-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan. Kasih karunia, yaitu anugerah kasih, anugerah rahmat, dan belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu yang Engkau telah buktikan melalui Tuhan Yesus. Ianya bukan omongan kosong, tetapi ternyata terbukti melalui pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan karena itu puji Tuhan, kami tidak perlu lagi hidup dalam bayangan keselamatan. Kami boleh memiliki keselamatan yang nyata. Haleluya. Ya Bapa, kami boleh memiliki keselamatan yang nyata. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah hidup yang terbesar ini. Seperti mana keselamatan itu sudah menjadi nyata dan sudah sedia ada. Kami memohon agar keselamatan ini juga dapat dimiliki oleh setiap pendengar dan memilikinya dengan yakin dan pasti tanpa keraguan lagi. Dan kami dapat merasakan kenyataan keselamatan ini, menghargainya dan menikmatinya setiap hari dengan penuh kesyukuran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.